Tahapan-tahapan yang ada pada model waterfall secara umum ada 5 tahap. Berikut penjelasan dari masing-masing tahapannya. Tahap pertama yaitu tahap analisis kebutuhan, yaitu proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan secara intensif untuk menspesifikasi kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Kedua, tahap perancangan atau desain, yaitu proses multi langkah yang berfokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Dan yang ketiga, tahap implementasi atau pembuatan kode program, yaitu desain yang harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Yang keempat, tahap pengujian, yaitu yang berfokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional, dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap pendukungan atau pemeliharaan, yaitu tahapan yang mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak yang baru. Halaman user interface berisi mengenai file-file yang dapat diakses oleh admin atau pengguna tentang pengolahan data master, lalu pengolahan data transaksi, serta pengolahan data laporan. Berikut penjelasan dari user interface yang dapat penulis sampaikan. Yang pertama itu ada halaman menu login, yang kedua halaman menu utama website. Halaman ini merupakan tampilan menu utama saat sudah berhasil melakukan proses login. Yang ketiga halaman tombol peminjaman buku. Halaman ini merupakan form yang berfungsi untuk menambah data peminjaman buku ke dalam database yang disediakan. Yang keempat itu ada halaman tampilan submenu transaksi peminjaman buku. Berikut ini adalah data dari peminjaman buku yang sudah diinput ke dalam database. Model waterfall adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang mengikuti urutan fase yang sistematis dan linear. Dikenalkan oleh Winston Weroys pada tahun 1970, model ini membagi proses pengembangan menjadi 5 tahapan utama, diantaranya analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap yang harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, tanpa adanya tumpang tindih atau kembali ke fase sebelumnya. Meskipun memiliki kelebihan dalam struktur dan dokumentasi yang jelas, model ini kurang fleksibel dan tidak cocok untuk proyek dengan perubahan yang sering. Contoh kasus penerapan metode waterfall. Salah satu contoh kasus penerapan model waterfall yakni dalam bidang perpustakaan. Salah satu contohnya ialah pengembangan sistem informasi manajemen perpustakaan. Deskripsi: sebuah perpustakaan universitas ingin mengembangkan sistem manajemen perpustakaan untuk mempermudah pengelolaan data, peminjaman dan pengembalian secara digital. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi proses manual yang selama ini dilakukan dan menyediakan akses yang lebih cepat dan efisien bagi mahasiswa dan staf perpustakaan. Tahapan model waterfall yang diterapkan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Tim pengembang melakukan wawancara dan observasi dengan staf perpustakaan untuk memahami kebutuhan sistem. Pada tahap ini, spesifikasi kebutuhan dikumpulkan seperti fitur pencarian buku, pengelolaan pinjaman dan pengembalian, serta laporan stok buku. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tim membuat desain sistem yang mencakup antarmuka pengguna dan arsitektur sistem. Desain ini akan mencakup struktur database untuk menyimpan informasi buku, anggota perpustakaan, dan histori peminjaman. Yang ketiga, implementasi. Setelah desain disetujui, tim pengembang mulai menulis kode program untuk membangun sistem sesuai dengan desain. Mereka membangun fitur seperti input data buku baru, pencatatan peminjaman, pengelolaan pengembalian, dan laporan. Yang keempat, pengujian. Sistem yang telah dibangun diuji untuk memastikan semua fitur bekerja sesuai dengan spesifikasi. Pengujian dilakukan untuk memastikan tidak ada bug seperti
kesalahan pada pencatatan peminjaman atau pencarian data buku. Yang kelima, pemeliharaan. Setelah lolos pengujian, sistem diluncurkan dan mulai digunakan oleh staf dan mahasiswa. Tim pengembang juga melakukan pemeliharaan untuk menangani masalah yang mungkin muncul, seperti pembaruan data atau penambahan fitur tambahan jika dibutuhkan. Contoh desain aplikasi. Analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirements analysis merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Pada analisis kebutuhan, software dilakukan tahap analisis kebutuhan yang berfungsi sebagai tahap pengumpulan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen perangkat lunak yang nantinya akan dibangun. Di dalam tahapan ini, mulai membentuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak diantaranya, yaitu rancangan use case diagram, rancangan activity diagram, serta rancangan dokumen usulan seperti dokumen masukan atau input dan dokumen keluar atau output. Kebutuhan untuk pengembangan perangkat lunak pada sistem informasi manajemen buku perpustakaan berbasis web ini yaitu sebagai berikut: melakukan login, mengakses menu utama, mengakses master data, mengakses transaksi, mengakses laporan, dan mengakses keluaran. Berikut penjelasannya use case diagram melakukan login. Admin login memasukkan ID pengguna dan memasukkan kata sandi. Sistem informasi buku perpustakaan berbasis web ini adalah suatu pihak yang terlibat untuk mengakses web tersebut, yaitu admin, di mana untuk mengakses web tersebut seorang admin dilakukan harus untuk login. Admin mendapatkan hak akses penuh atas sistemnya. Use case diagram menu utama. Gambar ini menjelaskan bahwa admin yang sudah login dapat mengakses menu-menu yang ada dalam sistem sampai ke pembuatan laporan, peminjaman, dan pengembalian buku. Aktivitas diagram adalah suatu cara untuk memodelkan event-event yang terjadi di dalam use case. Berikut ini adalah hasil gambar dari activity diagram yang berkaitan dengan proses sistem yang berjalan. Salah satunya yaitu aktivitas diagram mengelola data penerbit buku. Gambar ini menjelaskan tentang proses penginputan data penerbit buku oleh admin. Kedua, activity diagram mengelola peminjaman buku. Gambar ini menjelaskan tentang proses bagaimana admin mengelola from data peminjam buku di perpustakaan. Komponen utama ERD adalah entitas, atribut, dan relasi. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata, dapat dibedakan dari yang lain. Relasi merupakan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari entitas yang berbeda. Entitas relationship. Diagram pada perancangan sistem informasi manajemen buku perpustakaan ini yaitu entity relationship diagram sistem informasi manajemen buku perpustakaan. Logical record structure atau yang disingkat LRS merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Maka LRS yang berhasil dibentuk. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek baik di dalam maupun di sekitar sistem berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai tanggapan dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Berikut ini adalah gambaran dari hasil sequence diagram pada perancangan sistem informasi manajemen buku perpustakaan berbasis web.